Ini nggak langsung bersih gitu. Nggak langsung bersih, harus disaring dulu. Ya. Yang di sana juga berapa orang itu. Udah berapa lama Pak berarti pakai air ini? Ini dari 2009. Waduh, lama ya Pak. Ketika survei ke lapangan, tim Eyewitness mendapatkan beragam keluhan mengenai air di Jatinangor. Khususnya di Desa Cikeruh, beberapa masalah yang menonjol seperti air yang mengeruh, daerah resapan air yang berkurang, juga sulitnya memperoleh air bersih di musim kemarau. Di sini kan ada sungai Cikeruh namanya. Kebetulan kalau musim hujan itu sangat kasihan buat orang-orang yang dampaknya kena banjir. Kalau di RW 10 aja, kalau musim hujan nih, kalau dihitung yang kena dampak banjir itu mencapai hampir 100 rumah. 100 rumah dari RT 1 sampai RT 5 buat air ini, buat sungai. Itu kan ya. ya, Itu di mana Pak lokasinya? ya kalau ada sumber yang seperti itu memang nggak bisa diminum kan. Iya. Kalau orangnya nggak suka ya nggak minum sih. Ya, Oh. masuk. Di sini juga mungkin karena lokasi kami berdekatan dengan lokasi pabrik dari KHTEK, tentunya bukan kami saja yang terkena dampak dari adanya pabrik KHTEK yang tentunya mungkin sebelumnya juga pasti membutuhkan kebutuhan air untuk keperluan produksi mereka. Sehingga warga yang sekitar pabrik lingkungan mungkin sudah difasilitasi ataupun diganti rugi ataupun diganti dengan fasilitas air yang dikeluarkan dari pabrik tersebut. Tim Eyewitness sempat melihat langsung kondisi air di salah satu rumah warga RT 5 Cikeruh. Air yang mereka peroleh dari pompa bantuan pemerintah hasilnya kuning, bahkan setelah disaring. Padahal Pak Dede selaku warga setempat mengakui kalau air ini digunakan oleh keluarganya untuk mandi dan minum. Ini tuh, oh ini ada saringannya Pak, ini tuh Pak. Saringannya itu Saringannya dari apa? bisa dari injuk gitu, dari itu Oh, kerikil, saringannya dari kerikil. batu yang ada besar-besar paling bawah gitu. Nah ini pakai injuk, pakai itu apa? Kesik Pasir. Pasir. Ya. Oh. Langsung di paling atas itu busa. Yang ini kan tuh kuning itu itunya. Yo, Oh, kuning yang dari sananya dari mana coba Pak lihat kuning? ini tuh udah apa membeku. Membeku. Asalnya nggak kuning gitu Pak, warnanya beda. Air campur air segitu. Oh ini yang udah jadinya. Ya Pegang. boleh. Kami pun memutuskan untuk membawa sampel air dari sumur warga untuk diuji di Laboratorium Kimia Universitas Padjadjaran. Tujuannya agar kami bisa melihat dengan jelas seberapa tinggi tingkat kekeruhan air di Desa Cikeruh ini. Oke. Cuman masalah pengukuran kan sebetulnya banyak. Ada yang mungkin pada saat T0 diukur gitu. Kalau penelitian ya, misalkan pada saat ambil diukur berapa, pengaruh nggak kalau masa penyimpanan. Dan sama aja kalau kita menyimpan di gelas atau di botol gitu yang sehari 2 hari sama berseminggu kan berbeda, ada bau tertentu, kemudian agak keruh, ya itu kan mungkin ada sesuatu yang tumbuh di situ gitu. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang permasalahan air ini, tim Eyewitness juga menemui salah satu anggota DPRD yang bertanggung jawab atas daerah Jatinangor. Berbicara masalah air bersih di Jatinangor,
Bapak kira tidak bisa dilihat dari sudut pandang dari salah satu sudut pandang. Ini cukup banyak masalahnya. Yang pertama tadi ketersediaan air yang terbatas, sementara yang membutuhkannya banyak. Terus yang kedua masalah kesadaran masyarakat terkait ekologi lingkungan. Setelah mengangkat sudut pandang warga dan pemerintah, sudah sewajarnya kami berkonsultasi kepada orang yang memang pakar dalam memahami kondisi air. Di penelitian saya itu di Jatinangor sendiri itu kan dia dari tahun ke tahun itu mulai mengalami penurunan muka air tanah, di mana ini di sini akibat dari, kita tahu lah kalau misalnya dalam pengambilan air tanah yang terus-menerus itu otomatis kan kita mengalami penurunan muka air tanah ya. Nah selain itu juga kalau misalnya saya sendiri juga berdasarkan dari referensi dari penelitian sebelumnya, kita juga melihat dari tahun ke tahun itu dari kualitas air tanah di Jatinangor itu semakin menurun, apalagi sekarang kita tahu akibat dari semakin banyaknya penduduk terutama dari mahasiswa kita sendiri di sini yang udah mulai banyak menduduki Jatinangor tersebut itu menyebabkan penurunan semakin lama tentang kualitas air tanah tersebut. Permasalahan air di Desa Cikeruh tidak jauh dari minimnya daerah resapan air maupun aliran air yang tercemar. Kedepannya, perangkat desa bersama dengan dinas terkait perlu memenuhi fasilitas penunjang sanitasi masyarakat. Selain itu, perlunya edukasi yang intensif kepada warga agar permasalahan air di Desa Cikeruh ini dapat tertangani dengan baik. Eyewitness, Science for Better Future.